Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu Eko Ribawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Dela Rasati Husodo, mahasiswa dari jurusan S1 Akuntansi kelas 1A dengan NIM 55522100061. Jadi di sini saya akan memaparkan sebuah kasus yang berhubungan dengan tema atau materi bab 6, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Kasus yang berkaitan dengan dekadensi moral, yaitu kasus pelecehan seksual. Fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyak yang terpapar krisis moral, senang berbuat semaunya tanpa mengindahkan nilai-nilai agama, adab, dan sopan santun, berbuat tanpa memikirkan akibat untuk diri sendiri dan orang lain. Belakangan ini banyak sekali terjadi kasus pelecehan seksual. Salah satunya adalah kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang guru yang terjadi di Kecamatan Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah. Polres Cilacap mengungkapkan kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang guru berinisial M di Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kasus tersebut terungkap pada 24 November setelah salah seorang korban bercerita kepada orang tuanya. Mendengar hal tersebut, orang tua korban pun melaporkan hal itu ke Polsek Patimuan dan kemudian ditangani oleh Polres Cilacap. Yang membuat miris adalah korbannya lebih dari satu. Totalnya ada 15 korban siswi sekolah tingkat dasar. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan-lingkungan yang rawan kekerasan, tetapi terjadi juga di lingkungan-lingkungan yang bahkan menurut semua orang aman, seperti di rumah, lingkungan bermain, bahkan sekolah. Apa yang terjadi saat ini, entah apa yang salah, tetapi yang jelas beragam masalah itu kini muncul bagaikan virus yang mematikan setiap moral dan etika manusia di negeri ini. Pelecehan seksual tentunya menimbulkan dampak yang besar bagi korban, dan dampak yang berbahaya yang dapat ditimbulkan dari pelecehan seksual adalah dapat berpengaruh pada psikologi, fisik, dan sosial. Anak akan menjadi pribadi yang lebih tertutup dan tidak percaya diri. Padahal Indonesia memiliki ideologi yang sangat baik, yaitu ideologi Pancasila, serta Indonesia juga merupakan sebuah negara hukum. Dengan ideologi yang sangat baik, seharusnya warga negara Indonesia memiliki kehidupan yang bermoral dan terarah. Tetapi itu sangat jauh dari harapan. Penyebabnya adalah banyak yang menjadikan Pancasila hanya sebagai simbol. Banyak warga negara Indonesia yang tidak mengerti makna dari Pancasila serta nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Hal ini juga berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa, maupun negara. Maka, nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas, sehingga menjadi sebuah pedoman. Dengan demikian, etika berkaitan juga dengan norma moral. Norma moral sendiri merupakan norma yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, baik atau buruk, sopan ataupun tidak sopan, susila ataupun tidak susila. Begitu banyak kasus yang menimpa bangsa ini
dalam bentuk krisis yang multidimensional. Krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, hankam, pendidikan, dan lainnya yang sebenarnya berawal atau bersumber pada krisis moral. Pancasila sebagai sistem etika tentunya sangat diperlukan untuk menghadapi dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat yang membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk mengatasi pelecehan seksual? Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengatasi pelecehan seksual. Yang pertama, berani bertindak saat itu juga. Bila memang kita merasa dilecehkan oleh siapapun dan dimanapun, janganlah takut untuk mengambil sikap saat itu juga. Yang kedua, ceritakan kepada orang-orang terdekat. Lalu langkah terakhir adalah laporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Kebijakan perlindungan terhadap kekerasan perempuan merupakan hak asasi yang harus diperoleh. Oleh sebab itu, pelaku pelecehan seksual harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dan sesuai untuk memberikan efek jera bagi sang pelaku. Tegakkan Pancasila untuk perempuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.